Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Dan semalam saya dapati banyak sekali komentar-komentar, kok kenapa nggak buat video semalam, kok market lagi keras, kenapa kok malah nggak buat video gitu. Nah, hari ini kita buat nih ya, sabar-sabar. Oke, kita bakalan bahas apa yang sedang terjadi, kemudian prediksinya ke depan seperti apa, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,47 triliun dolar atau turun sekitar 5,92%. Bitcoin sendiri di angka 54.433, turun 6%. Ethereum 4.122, Binance Coin 591, Solana 195 dolar, Cardano 1,56, kemudian XRP 0,95 dolar, kemudian Polkadot 35 dolar, kemudian Dogecoin 0,2, kemudian Avalanche berada di urutan ke-11 dengan harga 108 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita terbaru hari ini. Dikatakan di sini Bitcoin reverses bear market at 53.5k as Pfizer gains on fresh panic over coronavirus new variant. Jadi ini adalah salah satu ya guys ya penyebab market terkoreksi. Bukan hanya di market kripto, market saham juga terkoreksi. Oke. Salah satunya penyebabnya adalah concern soal varian terbaru coronavirus yang kalau nggak salah ditemukan lagi di Afrika kalau nggak salah ya, dan dikatakan ini varian baru ini sedikit lebih imun terhadap vaksin. Jadi ada vaksin juga nggak terlalu kebal gitu, nggak mempan gitu terhadap varian baru ini, yang pastinya akan membuat sebagian investor mulai panik gitu ya. Takutnya terjadi lagi event Black Swan yang terjadi di bulan lalu, tahun lalu bulan Maret itu, dimana kita mendapati crash yang cukup dalam di Bitcoin yang disebabkan oleh coronavirus gitu ya. Nah, mungkin karena itu juga sebagian investor mulai ketakutan dan mulai start panic selling. Kebetulan juga kita dalam fase koreksi, ditambah lagi ada berita-berita seperti ini, membuat ya makin jadi koreksinya gitu ya. Dan juga memang menurut saya ini akumulasi lah dari beberapa hal gitu ya. Pertama mungkin karena ini pertama adalah yang ini varian baru coronavirus yang membuat concern gitu ya, takutnya nanti ada lockdown lagi ini itu bla 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 yang membuat perekonomian nggak jalan lagi. Kedua, pastinya ada sebagian juga yang concern soal tapering gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan tapering nanti nggak ada yang tahu gitu kan. Kemudian juga pastinya soal reference ratio gitu kan, yang menahan harga Bitcoin untuk susah naik gitu. Karena dari kemarin leverage ratio kita masih sangat tinggi, yang membuat mungkin harganya masih nggak pengen dinaikin gitu kan. Jadi dari akumulasi beberapa hal tersebut yang membuat kita sampai sekarang juga masih terkoreksi cukup dalam. Nah, kita akan bahas lebih detail nanti ketika sudah di chart gitu ya. Dan saya pengen kasih tahu teman-teman, per hari ini dalam 24 jam itu ada 181.000 traders yang ke liquid guys. Parah banget sih. Dan 24 jam terakhir nominalnya itu sekitar 750 juta dolar. Uang retail yang habis kesapu. Dan rata-rata pastinya pakai leverage gitu ya. Jadi ya ada baik ada buruknya lah sebenarnya guys. Kalau baiknya adalah sekarang kita kemungkinan sudah membersihkan sebagian orang-orang yang pakai leverage tersebut. Tetapi ya buruknya ya kita mendapati banyak sekali orang mengalami kerugian. Mudah-mudahan kalian tidak termasuk salah satunya gitu ya. Dan terlihat di sini 85% dari orang-orang yang ke liquid itu adalah yang long gitu ya. 85%-nya berarti kurang lebih 640 juta dolar yang ke liquid, orang-orang yang long. Gila banget. Dan saya pengen juga update hari ini di Crypto Fear and Greed Index-nya, dan kita sekarang udah berada lagi di fase Extreme Fear. Jadi kita berada di angka 21, oke? Dan kalau misalnya teman-teman lihat historis gitu ya, historinya di koreksi bulan September kemarin ketika kita terkoreksi dari 53.000 ke 40.000, kita juga mencapai area ini sekitaran 21 di Crypto Fear and Greed Index, dan setelahnya kita mendapati reversal, berarti bottomnya di sekitaran 21 di sini. Tetapi kalau misalnya yang bulan Mei kemarin kita mendapati Crypto Fear and Greed Index itu malah sampai angka 20 di sini ya, bahkan belasan, mungkin 10 di sini. 10 kalau, nah ini 10 guys.
bahkan sampai 10 angkanya. Jadi udah extreme fear banget gitu ya. Dan apakah menurut kalian kita sudah menemukan bottomnya, ataukah kita masih mempunyai beberapa ruang untuk turun lagi ke bawah dan mencapai mungkin angka belasan di sini untuk crypto fear and greed indexnya? Ya kalau ditanya kemungkinannya ya pasti selalu ada gitu ya guys ya. Kalau misalnya ditanya masih bisa koreksi nggak kok? Ya pasti masih bisa gitu ya. Dan kita perlu melakukan analisa lebih lanjut. Kita tidak bisa mengandalkan hanya crypto fear and greed index ini, tetapi secara general gitu ya guys ya. Setiap kali kita mendapati crypto fear and greed index itu berada di angka 20 sampai 10 di sini, generally itu adalah area yang baik untuk start akumulasi, generally gitu ya guys ya. Ini bukan financial advice, ini saya hanya perlihatkan secara historis gitu bahwa setiap kali kita udah nyampe ke angka 20 atau 10 di sini, ya tidak lama lagi biasanya kita akan mendapati bounce ya gitu ya. Ya at least kita akan mungkin mendapatkan retracement ke atas kalau nggak reversal gitu ya. Next. Nah ini juga ada sebuah analisa dari seorang analis gitu ya, yang menurut saya ya cukup menarik juga untuk dipantau. Ini adalah kemarin yang dia kasih analisa ke kita menggunakan indikator RSI. Dan dia mengatakan ada bentuk rising wedge di RSI per 3 hari ya. Chartnya ini 3 days chart. Di sini 3 days RSI. Dan kali ini kita sudah sempat breakdown dari trendline di sini. Kalau secara teori berarti kita kemungkinan makin masih akan mendapati koreksi lebih dalam, atau short term kita lebih ke arah bearish gitu ya. Kalau sesuai dengan indikator ini. Apakah kalian setuju guys bahwa kita masih akan koreksi, atau menurut kalian harga 53 dan 54 ini sudah akan menjadi bottom untuk koreksi kali ini? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum saya lanjut, saya pengen kasih tahu dan ingatin lagi untuk teman-teman yang sudah mendaftar akun Bybit dengan link referral saya, bahwa hari ini sudah mulai snapshotnya ya untuk launchpad terbaru SIS nama tokennya di Bybit. Dan kalau kalian pengen ikut, minimal itu kalian mempunyai minimal 50 token BitDAO. Kalian taruh saja di akun spot kalian, nanti di snapshot selama 4 atau 5 hari. Kemudian nanti kalau rata-ratanya dapat minimal 50, kalian akan mendapatkan alokasi token SIS tersebut. Terakhir kali kita mendapati token PTU ya di launchpad Bybit yang naiknya ribuan persen. Jadi kalau kalian yang sudah daftar, kalian bisa langsung ikut dengan minimal mempunyai 50 token BitDAO. Tapi kalau kalian yang belum sempat ikut, yang kalian masih ketinggalan gitu, kalian masih mempunyai kesempatan untuk daftar hari ini. Dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah, kalian bisa daftar dengan link tersebut. Kalian bisa dapatkan berbagai bonus kalau kalian melakukan deposit dalam jumlah berapapun. Kemudian kalian berkesempatan untuk mendapatkan launchpad SIS ini kalau kalian mempunyai minimal 50 token BitDAO. Lumayan gitu guys, uang gratis. Sebulan bisa 2-3 kali gitu kan, lalu naiknya juga ribuan persen pula gitu, daripada kalian cuma nganggur taruhnya mungkin di Indodax atau di platform lain yang nggak punya launchpad gitu ya. Itu aja. Kemudian kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di 1 hour chart gitu ya, dan kalau misalnya kalian perhatikan seperti yang udah saya sampaikan kemarin ya guys ya, penentunya adalah trendline di sini dan juga yang ini guys. Oke, dan saya sudah katakan ke kalian juga bahwa kita juga ada indikasi membentuk lagi semacam bear flag gitu ya. Hal yang sama terjadi juga di sini, ini, dan kita mengulang hal yang sama gitu ya. Dan saya juga udah pesan ke kalian kalau misalnya gitu ya kita mendapati breakdown dari trendline di sini, maka kemungkinan kita akan mendapati koreksi lebih dalam. Namun kemarin asumsi saya adalah kita mampu bertahan di sekitaran trendline di sini, yang membuat kita kemungkinan mendapati sebuah pattern falling wedge yang valid gitu. Namun ternyata kita mampu breakdown dari area tersebut. Dan so far kita masih dalam tahap konsolidasi di sini. Oke, jadi untuk sekarang, lalu kalau kalian tanya ke saya, jadi gimana kok sekarang kok? Ya, so far kita masih harus menunggu gitu ya, karena kenapa? Pertama, kita masih belum mendapati adanya indikasi gitu bahwa para bull ini udah start masuk lagi ke market gitu guys. Udah saya pesan juga kemarin, kita tidak mampu break dari high di sini. Oke, untuk break structure bearishnya, alias kita masih terus-menerus membentuk lower low gitu ya. Ya secara teori adalah memang kita masih dalam
trend bearish. Jadi untuk sementara asumsinya adalah kita masih dalam tahap konsolidasi cenderung ke arah bearish gitu. Dan untuk sementara yang perlu dilakukan gitu ya adalah pastinya kita break dari trendline di sini lagi menurut saya. Oke, kalau kita mampu break dari trendline di sini, saya rasa at least kita akan mendapati semacam retracement ke atas, oke. Dan kalau itu yang terjadi, mungkin kalian bisa mengandalkan Fibonacci retracement dari sini. Oke. Dan mungkin bisa melihat sekitaran area 0,5 atau 0,618 kalau misalnya kalian memang misalnya gitu ya, pengen banget trading, kemudian pengen banget cari setup untuk short gitu. Kalau untuk orang-orang yang pengen masuk atau buy gitu ya, ini tentunya bukan financial advice, ini yang akan saya lakukan gitu ya. Tentunya saya pengen ngelihat ada bukti bahwa para bull udah start masuk lagi gitu ya. Tapi kalau di spot saya udah sampaikan guys ya, di spot saya pribadi saya tidak terlalu pusing harganya akan bottom di sebelah mana. Intinya saya udah start cicil di sekitaran sini. Oke, semakin turun ya sudah saya semakin cicil kan, nggak masalah gitu ya. Tapi tentunya kalau kalian mempunyai risk management yang berbeda, jangan diikuti punya saya gitu guys ya. Karena analisa bisa jadi salah gitu. Dan analisa saya bisa jadi salah gitu. Jadi kalian jangan sampai mengikuti analisa saya tanpa melakukan riset sendiri gitu. Jangan sampai terjadi gitu guys ya. Dan sekarang kita udah mendekati juga area yang banyak sekali ditunggu-tunggu orang gitu ya, yaitu area 53.000. Walaupun kita belum benar-benar menyentuh ke arah sana, kita masih bertahan di 53.500, tapi ya kita udah nyampe ke area kurang lebih 53.000 gitu ya. Tentunya yang pengen saya lihat sekarang adalah kalau misalnya kita pengen mengatakan kemungkinan reversal sudah lebih tinggi adalah pertama, kita harus melihat semacam impulsive move terlebih dahulu guys. Oke. Apakah kita mampu membuat V-shape recovery seperti ini, oke, disertai konsolidasi, dan kita mampu breakout dari sini, maka itu kita bisa mengatakan probabilitasnya kita udah sedikit ke arah bullish gitu ya. Tetapi kalau misal sebelum itu terjadi, tentunya asumsinya masih sedikit ke arah bearish gitu ya. Selama kita masih consistently printing lower low, alias kita selalu membuat lower low lagi atau lower high gitu ya. Ya sudah, kita masih dalam fase bearish dan jangan dilawan gitu guys. Kalau misalnya kalian traders apalagi, ya jangan dilawan. Tapi kalau kalian di spot, tentunya kalian harus mempunyai strategi sendiri. Kira-kira kalian harus masuk di sebelah mana gitu kan. Kalau analisa kalian salah, kalian harus keluar di mana. Kalau market ternyata turun lagi, kalian harus averaging down lagi di mana. Kalian harus mempunyai planning sendiri gitu. Nah kalau misalnya yang spot ya tentunya kalian nggak harus sampai detail banget analisa teknikalnya. Mungkin kalian bisa cari saja area-area yang menurut kalian udah cukup murah gitu dan kalian udah bisa start masuk atau cicil ke market lagi. Dan sebenarnya kalau dilihat dari gambaran besarnya gitu ya, kita sekarang masih on track gitu guys. Dalam artian kita masih consistently printing higher high gitu. Dan kita mempunyai trendline di sini. Nah, apabila kita sudah sampai mampu breakdown dari trendline di sini, oke, kemudian consolidate, maka dari sini kita mungkin baru harus re-evaluate gitu. Kita harus evaluasi kembali. Saya pribadi mungkin harus evaluasi kembali. Apakah market kemungkinan sudah akan reversal, oke, ataukah nanti kita akan mendapatkan bounce di sini dan kita bisa melanjutkan lagi kenaikan ke atas. Tentunya probabilitas semua masih ada ya guys ya. Saya sebagai technical analyst tentunya tidak boleh subjektif, harus objektif gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ada breakdown dari sebuah structure, dalam hal ini trendline gitu ya, ya tentunya saya harus sedikit lebih waspada gitu ya, karena takutnya ya kita sudah akan mendapati semacam reversal gitu ya. Jadi menurut saya area penting yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah tentunya area trendline di sini, yang kalau kita capai area tersebut dalam beberapa hari ke depan, maka kemungkinan kita akan nyampe-nya di sekitaran angka 51.000 ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapati adanya koreksi lagi ke sana, ya nggak harus kaget lagi gitu ya. Jadi selama kita masih bertahan di atas angka 50, itu saya rasa masih termasuk koreksi yang wajar gitu ya. Karena toh kalau misalnya teman-teman berkaca dari historisnya gitu ya, mungkin yang paling dekat aja di bulan September, kita mendapati ada koreksi sebesar 25%. Katakanlah kita akan mengulang hal yang sama gitu ya.
maka 25% itu kurang lebih juga berada di sekitaran angka 52.000 ya. Jadi 52 sampai 51.000 saya rasa area berikutnya yang kita perlu perhatikan kalau Bitcoin masih pengen koreksi lebih dalam. Apabila kita sudah mampu close lagi di bawah angka 50.000, maka mungkin saya pribadi harus re-evaluate atau evaluasi kembali apakah masih ada kemungkinan kita akan kembali naik ke atas ataukah kita sepertinya akan mendapati reversal. Jadi saya pribadi udah siap dengan resikonya, saya udah masuk di spot di sekitaran harga segini. Oke, seperti yang udah saya sampaikan juga di beberapa hari yang lalu, saya juga udah punya planningnya sendiri apabila analisa saya salah, jadi saya nggak panik gitu kalau melihat market terkoreksi lebih dalam. Dan lagian ini harusnya tidak lagi terlalu mengagetkan teman-teman ya, karena dari kemarin-kemarin ketika harga Bitcoin masih di sekitaran sini, saya udah sampaikan guys, kita tingkat leverage ratio masih cukup tinggi, kemungkinan kita masih akan koreksi lebih dalam. Bahkan di sini pun masih saya sampaikan gitu, bahwa tingkat leverage itu masih sangat amat tinggi, yang membuat saya sedikit lebih waspada ke market dan menyatakan bahwa kemungkinan kita tidak akan mampu bertahan di angka 58 di sini dan kita kemungkinan akan kembali down lagi ke bawah. Jadi harusnya sampai di situ teman-teman tidak kaget lagi karena udah diingatin gitu ya. Namun mungkin kemarin itu di 1 hour chart kalian ngelihatnya sedikit mengerikan ya gitu ya, karena penurunannya cukup deras seperti ini. Namun kalau kalian zoom out sedikit, sebenarnya hal yang sama juga terjadi gitu di beberapa hari yang lalu. Di tanggal 15 November 2021 kita juga mendapati hal yang sama sih gitu. Dan sama aja kalau misalnya kalian zoom out lagi ke September juga hal yang sama sebenarnya terjadi gitu. Dan setiap kali kita mendapati koreksi semacam ini, tentunya kita sedikit meragukan diri kita sendiri kadang-kadang ya. Saya pribadi mungkin udah sedikit kebal gitu guys ya, bahwa kita sebelumnya juga udah pernah merasakan hal yang sama gitu guys, dimana ada terjadi koreksi besar seperti ini, candle-candlenya juga mengerikan, tapi pada akhirnya kita bounce back gitu. Dan saya juga masih cukup confidence gitu ya, bahwa kita sepertinya juga masih akan melanjutkan bull market karena secara data on-chain kita juga masih dalam keadaan bullish. Tentunya hal tersebut bisa invalid apabila kita tiba-tiba mendapatkan black swan event gitu ya, tiba-tiba misalnya ada lockdown lagi di seluruh dunia, yaitu hal yang tidak bisa saya tebak gitu guys. Dan kalau itu yang terjadi ya bisa jadi market akan down lagi lebih dalam gitu. Jadi kita harus saya harus evaluasi kembali lagi apabila hal tersebut terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, saya masih merasa bahwa kita dalam tahap koreksi yang wajar, walaupun kita nanti bisa nyampe ke angka 52 bahkan 51 di sini, itu masih dalam tahap wajar karena sebelumnya kita juga mendapati koreksi dengan persentase yang sama gitu guys ya. Jadi tidak ada yang baru di sini. Dan saya rasa kalau misalnya gitu ya, kita mendapati, ini tergantung price actionnya guys ya, tergantung price actionnya. Kalau nanti yang kita dapatkan adalah model seperti ini, impulsive move seperti ini, oke, dan membuat semacam V-shape recovery, saya rasa ini adalah indikasi yang sangat positif bahwa kita mungkin bisa start lagi untuk naik ke atas. Tetapi sebelum itu terjadi, asumsinya sedikit lebih ke arah bearish gitu ya guys ya. Bisa jadi kita mendapatkan sedikit retracement ke atas, kemudian akan down lagi. Jadi saya expect akan sedikit kita akan lebih ke arah sideways terlebih dahulu, cenderung menurun gitu ya. Sideways cenderung menurun seperti ini. Oke. Baru nanti kita akan mungkin start lagi untuk naik ke atas gitu ya. Jadi untuk sementara saya rasa itu dulu yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Dan daerah selanjutnya tentunya yang cukup penting untuk dipantau adalah 53.000 karena ini adalah area support gitu ya. Kalau itu pun masih tidak mampu menahan Bitcoin, maka area selanjutnya adalah di sekitaran 51 sampai 50.000. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.